Misalnya menggunakan cara itu agak tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksud saya. Kalau misalnya masnya menggunakan cara tadi dengan istilahnya masih menggunakan 2 meter untuk membuat satu proyeksi saling tegak lurus, maka bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya punya feeling yang bagus, dengan kita berdiri di segmen misalnya 25 atau 50, kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, bisa pembacaan kita bagus, bisa langsung dicatat ternyata di samping kanan naiknya sekian, di samping kiri naiknya sekian. Kalau itu saya tidak ini, karena itu tergantung dari bagaimana kita sudut penglihatan kita, seperti itu. Di bagian kanannya itu ternyata desainnya turun. Maka ketika saya turunkan desain, di sini juga crossnya akan ikut turun. Jadi keuntungan dari Civil 3D, nanti kita akan sampai di titik itu, akan secara otomatis di sini ikut berubah. Jadi tidak perlu teman-teman mengedit cross lagi. Mas, saya mau bertanya nih sambil tunggu teman yang baik. Jadi dari yang dijelaskan itu saya menangkapnya 2 hal. Tolong diluruskan kalau misalnya saya tangkapnya beda. Yang pertama itu pengambilan 2 titik tadi itu berarti nanti kita kombinasikan dengan titik yang sudah diambil dengan menggunakan theodolite atau waterpass. Tapi titik yang 2 tadi itu hanya merupakan titik tambahan yang kita ambil dari Google Earth. Nanti dikombin ke titik yang sudah dibuat sebelumnya dari data theodolite dan waterpass. Begitu ya? Benar. Oh, jadi nanti kita tinggal copy paste saja biar urutannya itu tidak teratur, tapi nanti diimpor di Civil dia akan teratur sendiri datanya nih, biar kita tidak atur di dalam file notepad-nya itu, kita copy paste saja di dalamnya. Iya. Jadi dia akan teratur sendiri. Jadi maksudnya, jadi saya menambahkan fondasi berpikirnya menyangkut poin. Jadi sebenarnya kelemahan dari data yang ini, itu karena ketelitian elevasi. Nah, sebenarnya kita bisa mengaturnya berdasarkan data. Jadi maksudnya begini, jika teman-teman misalnya mendesain jalan, nah kalau misalnya itu jalannya sudah ada dan mau di-upgrade, mau dinaikkan kelasnya, atau mungkin dari lapen menjadi hot mix atau yang lain, yang jalan yang sudah dibuka, biasanya itu cukup menggunakan meter. Tidak mesti harus menggunakan theodolite. Nah, dengan begitu maka kita cukup menggunakan meter. Dan kalau misalnya untuk memudahkan dalam hal mengontrol secara online, itu menggunakan GPS, bisa dari handphone, bisa juga dari GPS tools, alat GPS. Untuk ketika tarik meter 25 meter, kita marking menggunakan GPS. Tarik meter, marking setiap 25 meter kita marking GPS-nya. Sehingga ketika kita plot, setiap 25 meter ada poin yang merepresentasikan segmen setiap 25. Sehingga data yang ini kan nanti kan ketika tarik meter 25 meter, dapatlah segmen 25 meter, marking di bagian sini. Ketika marking di sini, maka datanya nanti akan muncul di bagian sini. Misalnya, data yang ini. Mas, mohon maaf, di gambar saya nggak muncul anunya, hitam. Hitam ya? Iya. Hitam. Mungkin loading atau apa ini. Oke. Ya. Oke. Muncul. Oke. Ya, baik. Saya ini ya, jadi oke. Jadi ini ketika kita tarik meter 25 meter,
pas di 25 meter kita marking pakai menggunakan GPS. Terus 25 lagi artinya di stasiun 50 kita marking, sehingga data-datanya akan terplot seperti ini. Nanti lah satunya akan ke sini, terus satunya ke sini dari data yang GPS. Nah, ketika sudah terplot seperti ini, sudah mudah nih. Tinggal saya tambahkan titik secara online di bagian kiri dan kanan berdasarkan lebar ukuran meter ke kiri dan ke kanan. Kelihatan nanti titik-titiknya, sehingga akan memudahkan kita untuk input elevasi berdasarkan elevasi yang menurut kita tidak sesuai di lapangan. Misalnya, oh ini ternyata tingginya segini, ya input aja. Ternyata di kanan tingginya segini, di input aja. Nah, maka dapatlah titik-titik yang setiap 25 meter itu dengan kiri dan kanannya. Kalau masuk di bagian Civil 3D, maka ketika masuk di Civil 3D, maka ya, ketika masuk di Civil 3D maka akan ada titik, misalnya kalau ini adalah center line, akan muncul titik di kiri, ada muncul titik di kiri, ada muncul di kanan, ada yang di kiri, di kanan. Kalau misalnya kita menggunakan trase jalan itu, ya, mohon maaf, komputernya lagi sedikit lag ya. Oke. Nah, ya, misalnya ini adalah stasiun 0, ini 25, 50. Nah, titik-titik yang ini tadi, ini kan kita memilihnya lewat Google Earth. Kita penempatan atau kalau menggunakan GPS, maka di Google Earth itu akan terplot dengan otomatis. Maka titik 0 startnya, kemudian 25, 50. Nah, kemudian ketika sudah sampai di Google Earth, kita tinggal tambahkan titik yang menurut kita perlu dideskripsikan. Entah itu di kiri, entah itu di kanan. Nah, kalau sudah, gimana Mas Afat, bisa dipahami? Ya, silakan lanjut Mas. Ya, jadi maka dapatlah titik-titik yang bisa mendeskripsikan jalan yang ingin kita rencanakan. Kalau misalnya terpaksa kita tidak menggunakan teodolit, jadi tinggal misalnya data sudah dari data dari Google Earth yang kita tambah tandai ya, kita marking, maka keluarlah data yang di kiri dari as jalan. Misalnya ini as jalan, saya mendeskripsikan as jalan, akan muncul titik di kiri dan juga ada di kanan dan di kanan. Nah, masalahnya elevasinya itu kurang presisi, makanya perlu kita mengedit titiknya. Tinggal misalnya klik saja titiknya, kemudian klik kanan, terus ke opsi edit point. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan sesuai titik yang kita butuhkan. Misalnya elevasinya taruhlah, oh ternyata di lapangan kemarin tingginya tidak seperti itu. Dia larinya di 135 misalnya. Bukan 137. Jadi tinggal ganti. Maka titik yang tadi sudah berubah menjadi 135, bukan lagi 137. Dan nanti konturnya akan semuanya akan menyesuaikan berdasarkan poin yang kita edit di bagian titik tertentu dalam site yang kita mau desain. Nah, itu untuk tambah penjelasan. Nah, sekarang saya lanjutkan materinya. Andai kata misalnya
saya ingin memisahkan titik yang ini tetapi masih satu kontur. Saya ingin memisahkan titik ini tetapi masih satu kontur. Nah, misalnya karena misalnya di situ mungkin ada pembangunan yang beda, ada segmen bangunan-bangunan yang kritis, misalnya harus ada penanganan kayak dinding penahan di bagian mana. Jadi poin titiknya itu kita ingin memisahkan dari titik-titik yang lainnya. Jadi karena tadi kita sudah menyiapkan poin ya, saya buat poin yang baru ya ke point group dan kita pilih new. Oke, kita pilih new, kita memberikan nama saja poin 2. Oke, kemudian saya copy saja ya, saya copy saja dan saya ganti yang ini tidak ya. Oke. Oke. Oke, untuk poin label dan deskripsi yang lain, misalnya saya ingin menggunakan misalnya saya ingin cukup northing dan easting saja. Jadi secara vertikalnya saya tidak tampilkan maksudnya. Jadi sekarang oke, ini oke. Nah, sekarang titik yang mau dipisahkan, titik artinya kita keluarkan titik yang ingin kita membuat grup baru. Jadi di poin berikutnya, kita klik kanan saja, kemudian pilih properties, oke. Di sini ada namanya exclude. Exclude itu artinya kita mengambil titik-titik yang sudah ada, kita mau pindahkan ke grup yang lain. Jadi tinggal kita centang ini ya, pilih titik-titik yang ingin kita pisahkan ya, kita blok saja. Misalnya saya ingin titik-titik ini tidak bergabung dengan. Nah, sekarang tinggal enter atau spasi saja, maka muncullah tab yang ini. Oke. Sekarang tinggal pilih oke. Nah, sekarang titik-titik ini tidak lagi bergabung dengan poin 1, grup poin 1. Nah, sekarang kita ingin masukkan mereka ke poin grup 2. Jadi di tab yang ini, di poin grup 2, kita pilih include. Kita masukkan titik-titik yang tadi. Oke, blok lagi ya. Nah, kalau misalnya ini kita mau tampilkan titik yang berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini kurang bagus tampilannya, mungkin kita rubah jadi vertikal atau horizontal. Satunya ke arah vertikal, satunya ke arah horizontal. Tinggal kita ke point group lagi ya, point group lagi. Kemudian di bagian northing easting itu kita pilih edit ya. Kita pilih edit. Kemudian akan muncul tab label style composer, maka kita pindah ke layout. Nah,
di layout ini kita akan merubah, misalnya N dan titik 2-nya itu tidak terlalu penting buat kita, hapus aja. Oke, saya hapus lagi. Oke, saya pilih oke ya. Oh ya, ini saya harus enter tadi ya, enter ya. Oke, sudah di enter ya, sudah di enter. Dan sekarang saya ingin membedakan warnanya ya, saya ingin mengubah warnanya. Ini saya menggunakan warna yellow misalnya, terus ini saya menggunakan warna yang sedikit gelap ya. Saya misalnya ya ini ya. Oke, dan saya coba apply ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat kalau misalnya kita menggunakan sistem group untuk memanajemen poin-poin yang ada di dalam Civil 3D. Nah, sekalipun ini adalah satu site. Jadi, misalnya ini saya coba masuk untuk menampilkan konturnya. Jadi, supaya kita benar-benar pahami sekarang kontur. Oke. Kita bisa memilih intervalnya ya. Teman-teman, apa saya terlalu cepat? Tidak. Bagus ya. Mas. Baik. Mas Risman masih bisa mengikuti Mas Ade? Ya, masih. Ya, baik. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Kemudian saya pilih oke. Nah, di sini di bagian surface yang kita buat di bagian kontur kan ada titik tambah, tinggal klik aja. Terus di bagian definition pilih saja. Karena tadi basic bagaimana membuat poin berdasarkan kita menggunakan sistem group, maka kita harus ke poin yang ke opsi poin grupnya. Jadi tinggal klik kanan saja, pilih add. Karena ada dua grup, kita pilih saja dua grup, poin grup 1 dan grup 2. Oke saja. Maka sekalipun satu kontur, tetapi poin-poinnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya supaya poinnya supaya kelihatan lebih cantik munculnya, kita bisa edit lagi, kita perkecil lagi ukuran teksnya ya. Bisa kita perkecil ukuran teksnya. Di bagian sini mungkin kita kasih 0,5 dengan jaraknya itu masing-masing bisa 1. Bisa yang lain diperkecil, bisa yang lain diperbesar, tergantung kebutuhan yang ingin di. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata tidak terlalu terbentuk, maka cukup kita klik, kemudian klik kanan ya, klik kanan, edit surface style ya, edit surface style. Kemudian kita pergi ke tab display, baik, hidupkan dulu triangle-nya. Ini untuk mengedit konturnya, maka kita hidupkan triangle-nya ya.
kemudian kita klik kontur yang mau diedit, kita pindah ke tab edit surface, kemudian kita pilih delete line yang ingin kita hapus, di mana konturnya tidak sesuai menurut kita, ya. Oke, tinggal enter saja, maka dapatlah model kontur yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan realnya di lapangan. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk Mas Adi dan Mas Risman, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ya, saya mungkin kalau misalnya saya punya data pengukuran alat waterpass atau tedolit, mungkin untuk memasukkan nilai-nilai poinnya ini apa sama prosedurnya atau beda kalau misalnya sudah ada data mentah seperti itu, tidak mesti lagi kita mengambil dari ORT tadi? Sabar, Mas Risman, saya kurang jelas ini mendengar dari speaker. Mohon diulangi, Mas Risman, mohon maaf. Iya. Silakan. Kan kalau misalnya saya punya data, tapi itu datanya data pengukuran langsung pakai waterpass atau tedolit lah atau sejenisnya. Ya, apa penginputan poinnya ini prosedurnya sama atau ada yang cara lain atau seperti apa? Oke, baik. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan data teodolit atau waterpass. Nah, sebenarnya metode untuk mendapatkan poin salah satunya adalah menggunakan tools dari teodolit atau alat teodolit, baik itu waterpass ataupun teodolit biasa ataupun dari lain. Ujung-ujungnya adalah mendapatkan data yang di dalam data itu terdapat X, Y, dan Z. Apapun yang berhubungan dengan desain dan arahnya ke kontur, maka sebenarnya pengambilan datanya itu ujung-ujungnya adalah mendapatkan tiga data tadi, yaitu X, Y, dan Z. Nah, dari X, Y, dan Z inilah yang kita akan masukkan ke dalam Civil 3D untuk diproses lebih lanjut. Nah, sebenarnya untuk cara lain untuk memasukkan poin ke dalam Civil 3D yang paling gampang, tidak susah adalah dengan menggunakan cara yang tadi, yaitu kita ke poin, kemudian klik kanan seperti tadi. Jadi sebenarnya ketika datanya itu sudah ready dalam bentuk X, Y, dan Z, maka prosesnya sama dengan data ketika kita menginput data yang barusan tadi. Seperti itu, Mas Irman. Untuk sebenarnya masih ada cara-cara lain. Tetapi itu saya pikir itu kurang efektif. Jadi dari sisi manajemennya juga, ketika kita memisahkan, misalnya kadang-kadang kita ingin memisahkan satu titik BM, misalnya kita ingin memisahkan titik yang mana dari jalur ini sampai jalur ini adalah tempat membangun wing wall atau tempat membangun dinding penahan, tempat bikin kayak gorong-gorong atau misalnya deker. Itu akan sedikit mempersulit kita ketika kita menggunakan cara yang lain ketimbang menggunakan cara ini. Seperti itu. Makanya saya pikir saya memberikan saja yang efektif untuk teman-teman bisa gunakan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu ujung-ujung data X, Y, Z.
ketika data XYZ sudah siap, kita sudah bisa menggunakan cara ini untuk masuk ke dalam Civil 3D. Kira-kira seperti itu, Mas Isman. Kira-kira ada lagi yang perlu kita diskusi dengan bebas saja, karena saya sudah menyiapkan waktu untuk kita berbagi hal-hal yang kita butuhkan untuk mendesain proyek itu jalan. Untuk pada hari ini kita berbicara soal jalan. Bagaimana? Ya. Saya ada 2 pertanyaan ini. Ya, boleh, silakan. Begini, yang tadi yang kita bilang jalan, misalnya ada sebuah jalan, saya tidak mempunyai data ukur, tapi ini jalan sudah ada, istilahnya seperti jalan masih timbunan gitu. Ya, siap. Sudah ada jalan existing. Saya tidak punya data ukur theodolite waterpass atau TS, saya hanya menggunakan GPS. Siap. Kayak tadi seperti kita jelaskan, kita pengambilan per 25. Untuk STA-nya per STA itu 25. Nah, terus yang saya ingin tanya, bagaimana caranya kita mendetailkan, misalnya di STA 25, mendetailkan, maaf ini misalnya STA 25, kita mau detailkan yang sebelah kiri, habis itu sebelah kanan, supaya nanti terbentuk kalau di gambar profil melintangnya ini nampak ketinggiannya ini. Dengan hanya bermodal GPS itu bagaimana caranya? Siap. Ya, baik. Sekarang gini aja, saya langsung membuatnya, karena kita fokusnya di titik dulu nih. Untuk sesi kali ini, kita benar-benar paham dulu menyangkut titik, bagaimana memprosesnya, bagaimana mendapatkan dengan trik yang pas untuk lebih mudahnya seperti itu. Nah, misalnya dari data GPS kita plot, misalnya di Google Earth, muncullah misalnya. Saya tambahkan titik di sini. Ini seperti misal, karena kalau dari Google Earth tinggal open Garmin datanya itu, kita open file. Saya pikir teman-teman sudah memahami bagaimana memplot data yang ada di GPS ke Google Earth. Gimana? Sepakat? Oke. Nah, sekarang misalnya saya ambil contoh. Misalnya ini STA berikutnya. Mohon maaf Mas, ini gambarnya lagi enggak kelihatan. Oh iya, baik. Kalau sabar. Oke. Ya, oke. Sudah kelihatan Mas. Ya, baik. Nah, karena ini barangkali resolusi laptop apa dari aplikasi Zoom-nya, sehingga di sini ada notifikasi tidak cukup untuk menampilkan screen lebih lama dari Google Earth, seperti itu Mas Afat. Jadi saya barangkali gimana sekarang, bisa kelihatan? Bisa. Oke. Nah, tinggal saya pilih oke. Kemudian misalnya titik ini adalah titik yang terplot dari GPS. Ya, ini contohnya. Misalnya kalau di GPS itu biasa lambangnya kadang-kadang dia berlambang seperti ini kali. Ada yang seperti ini, terus biasa warnanya itu kalau saya nggak salah itu kurang lebih kayak ini ya. Mungkin anunya Mas, lagi lag di layarnya. Iya. Hitam ya. Lag lagi Mas. Lag saja. Oke, baik. Saya tampilkan lagi ya. Ya, oke. Nah, sekarang gimana, Mas? Oke. Ya, oke. Nah, sudah goyang emosi. Jadi ini misalnya terplotlah titik-titik seperti ini ke sini ya. Setelah kita menggunakan GPS, datanya sudah di sini. Nah, ketika data sudah sampai di sini, nanti itu kan kita bisa menyimpan save as saja file-file yang ingin, misalnya data GPS-nya. Kemudian kita bukanya ke aplikasi ini. Nah, Mas, saya gambarnya nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan lagi ya? Iya. Oke. Lag gambarnya. Oke, siap. Hitam.
Hitam ya. Ya. Sekarang bisa ya? Belum ya? Belum Mas. Atau gini aja. Oke, gini aja. Sekarang ada cara lainnya. Salah satunya karena kalau ini bermasalah, saya masukkan titik ini. Saya masukkan. Saya ingin masukkan trase ini ke dalam Civil 3D, oke? Supaya nanti tinggal kita tambahkan saja titik ke kiri kanan gimana? Ya, oke. Saya saya masukkan. Ini cara yang lain aja. Kita menggunakan cara yang lain karena sering bermasalah kalau menggunakan cara ini kepada teman-teman. Nah, sekarang saya ke Civil 3D, ya, Civil 3D, oke. Oke, saya ke Civil 3D. Sekarang seperti biasa kita misalnya seperti biasa saya ingin menambahkan trase tadi. Saya open file dulu, ya. Open file dulu ke desain jalan, ya. Oke. Trase jalan, oke. Jadi file KML, jadi biasanya dari STA 0 ke STA 25 dan sampai akhirnya itu nanti bisa dibuatkan satu trase. Jadi tak hubungkan titik-titik per 25 di sini. Jadi dari sini hitam lagi ya? Iya Mas, hitam lagi. Iya. Nah, jadi oke. Ya. Nah, oke, saya buka dulu filenya. Oke, continue. Pilih aja continue. Oke. Mohon bersabar, saya lagi membuka file yang tadi, ya. Oke, sedikit lagi sudah terbuka filenya. Nah, oke. Mas. Ya. Hitam lagi. Atau mungkin masih loading. Baik. Masih loading. Gini Mas, mungkin cuman sekedar saran. Ya, siap. Kalau kita bikin pertemuan berikut, mungkin kita bisa coba pakai Google Meet. Iya, siap. Maksudnya tadi mungkin lebih bagus dibanding Zoom. Supaya nggak mengganggu kita punya proses belajar mengajar. Baik. Tadi sempat kepikiran mau pindah ke Google Meet meeting, cuman kita sudah masuk di sini. Coba dimaksimalkan saja dulu. Nanti berikutnya saya akan buat ruang kelas untuk di Google Meet supaya lebih efektif. Ya. Baik. Terima kasih buat masukannya. Iya. Ya. Oke. Oke, sudah hampir mulai kebuka filenya. Jadi maksudnya saya ingin gimana sih kalau misalnya mau tambah misalnya taruhlah cuman stasiun-stasiun dan dapat asnya doang misalnya. Betul, saya mau ke kiri kanan tuh gimana? Nah, jadi ada
langsung sebenarnya saya ingin menampilkan yang lebih cepat melalui screen yang tadi sebenarnya, tapi karena kurang memungkinkan saya menggunakan cara lain yang langsung di Civil 3D. Nanti saya tampilkan di sini ya langsung di Civil 3D untuk menambahkan titik-titik yang digunakan. Nah, sekarang saya ingin ini ya. Saya ingin ini pindahkan ke file Civil 3D yang kita gunakan. Jadi klik kanan saja, klik trase jalannya, klik kanan, terus ke opsi clipboard, pilih copy. Ya, kita copy, filenya sudah tercopy, kita ke kita ke file yang ini ya. Saya matikan dulu poinnya supaya bisa kelihatan tambahan garis yang baru kita ingin tambahkan ya. Ini salah satunya juga ini. Oke, satunya lagi saya hide saja dulu supaya jangan mengganggu. Oke, sekarang seperti ini. Nah, sekarang saya tinggal klik kanan di sini, klik kanan, kembali ke clipboard ya, kembali ke clipboard. Kemudian ada paste to original coordinates. Jadi untuk menampilkan sesuai presisi dengan yang aslinya. Nah, jadi langsung secara otomatis ke titik trase jalannya secara otomatis menggunakan dengan cara ini, ya. Jadi tidak perlu kita copy, pindahkan atau atur skala atau atur gimana, tidak perlu. Tinggal paste di koordinat original filenya. Jadi secara otomatis sudah ke sini dia. Nah sekarang saya ingin membuat ke kiri dan ke kanan, dari ke kiri dan ke kanan, begitu ya Mas Afat. Nah sekarang, nah sekarang tinggal kita buat satu grup lagi. Mungkin saya memberikan nama grup 3 tapi section ya, membuat section yang baru. Kemudian saya ingin membuat model poinnya yang lain supaya bisa Oke, saya ganti warnanya saja. Saya misalnya menggunakan warna yang ini. Oke. Sekarang kemudian saya menggunakan point only ya, supaya lebih mudah dilihat nanti pada saat kita. Kemudian saya pakai saja 0,5 ukurannya. Oke, atau mungkin kita gunakan elevasi saja. Oke, elevasi dan deskripsi. Nah, saya ingin elevasi saja, jadi saya edit dulu poinnya ya. Edit dulu poinnya ya. Ke layout saya menggunakan ukuran yang berbeda. Saya pindah ke poin deskripsi. Oke, saya tidak ingin deskripsinya ada ya, saya hapus saja, atau bisa langsung ke sini ya. Ini bisa dihapus saja sehingga sisanya adalah elevasi saja 0,5 ya. Oke, elevasinya saja dan oke ya. Oke ya, sekarang saya pilih oke saja ya. Oke, nah sekarang
kita akan membuat titik baru ya